Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Hati kita ini adalah pusat kehidupan rohani. Dia bisa lembut dan mudah untuk menerima nasihat-nasihat yang baik dan juga mendengar sekaligus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini juga bisa mengeras sebagaimana kerasnya batu, sehingga hati itu enggan untuk mendengar, apalagi menerima nasihat-nasihat yang bagus ataupun juga nasihat-nasihat kebaikan. Dan kerasnya hati ini saudaraku, ia akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menyulitkan khusyuknya kita di dalam beribadah, dan membuat tergelincirnya kita dalam kemaksiatan dengan mudah. Untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan yang teramat sangat berbahagia ini, namun terbatas, Al-Faqir menyampaikan khutbah singkatnya, yaitu dengan tema cara melembutkan hati dengan cahaya Al-Quran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah dengan jelas dan gamblang di dalam surat ke-57, surat Al-Hadid ayat yang ke-16, yang ayatnya telah Al-Faqir sitir dalam muqaddimah tadi. Artinya kurang lebih bahwa Allah bertanya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diberi kitab, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Banyak di antara mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, ini terdapat di dalam surat ke-57 atau surat Al-Hadid nomor ayat ke-16. Saudaraku, ayat ini merupakan teguran lembut dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekaligus juga peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini jangan seperti umat-umat terdahulu yang membiarkan hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya hati mereka keras dan tidak tersentuh daripada kebenaran itu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berkata bahwa hati ini akan hidup bila dekat dengan Allah, bila dekat dengan Al-Quran, dan hati akan mati bila jauh dari Al-Quran. Tiada obat yang lebih mujarab untuk menghaluskan hati selain membacanya dengan mentadabburinya. Saudaraku, ini jelas menegaskan kepada kita bahwa kerasnya hati ini bukanlah takdir yang tidak bisa dirubah.
tetapi dia bisa dirubah pada saatnya kita mau merubahnya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu majlis beliau bersabda bahwa inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Hati ini akan berkarat sebagaimana besi yang berkarat apabila dia terkena air. Saat mendengar ini, saudaraku, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa majalauha?" Wahai Rasul, kiranya apa yang bisa membersihkan daripada karat hati itu? Kemudian Rasulullah menjawab, Iqra'ul Quran wa zikril maut. Bacalah oleh kalian, perbanyaklah baca Al-Quran oleh kalian, dan perbanyak pula mengingat akan kematian. Ini resep yang Rasulullah berikan kepada kita agar hati kita ini hidup tidak berkarat. Atau saudaraku, kita juga bisa belajar dari kisah Fudail bin Iyad, seorang perampok yang sangat kejam dan sangat ditakuti. Tapi pada saat beliau mendengar surat Al-Hadid ayat 16 tadi, beliau menyatakan, "Ya Allah, rasanya sudah saatnya aku bertaubat." Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata setelah mendengar ayat ini, Fudail bin Iyad ini menjadi orang yang ahli ibadah. Bahkan dikisahkan beliau juga menjadi ulama besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas langkah apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati kita, untuk menghidupkan hati kita? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sering kita membaca Al-Quran sekaligus mentadaburi. Jangan cuma kita membaca huruf-hurufnya saja, tetapi kita baca juga akan arti dan maknanya, sehingga kita akan tahu apa maksud ayat tersebut. Yang terjadi saat ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran itu hanya mengedepankan bagaimana dia hafal lafaznya saja. Itu nggak salah, bagus, tetapi hendaknya dilanjutkan dengan bagaimana dia memahami akan isi kandungan ayat tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan agar hati ini menjadi bersih
yaitu kita membersihkan diri dari segala noda dan dosa. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak istighfar. Bukankah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari beliau pernah menyatakan, bahkan dalam pernyataan beliau diawali dengan bersumpah. Wallahi, ini kata Rasulullah, inni lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumin aktsaru min 70 maratah. Demi Allah, saya, kata Rasulullah, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali di dalam satu hari itu. Ini Rasul, seorang hamba yang sudah dimaksum, seorang hamba yang sudah dipastikan dan jelas ada kaplingnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang noda dan dosanya begitu banyak, sementara kita masih enggan, masih malas untuk beristighfar? Maka saudaraku, melalui mimbar yang terhormat ini, Al-Fakir mengajak, ayo kita perbanyak istighfar itu. Semakin banyak kita beristighfar, tentu akan semakin memperdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lembut pula tentunya hati kita pada akhirnya. Pada saat kita sudah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi lembut. Ini yang kedua yang harus kita lakukan untuk melembutkan hati kita itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah yaitu kita memilih lingkungan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di majelis-majelis ilmu, di masjid, pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang baik, dan tentu dalam suasana yang Qur'ani adalah terapi yang menyejukkan, yang tentunya akan melembutkan hati kita itu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jangan biarkan hati kita mengeras seperti batu, saudaraku. Hati yang lembut akan mudah menangis saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Ringan dia untuk beramal soleh dan tentram, khusyuk di dalam beribadah. Hidup ini singkat, saudaraku. Jangan menunggu hari esok untuk kita melembutkan hati kita. Sekali lagi, hidup ini singkat. Jangan tunggu hari esok untuk kita melakukan upaya-upaya agar hati kita itu lembut, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari esok mungkin saja kita tidak akan bertemu dengan hari esok, apalagi hari-hari yang akan datang. Untuk itu, segera lakukan upaya-upaya untuk melembutkan hati ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, menuntun kita untuk selalu bisa melakukan apa-apa yang
Allah perintahkan dan Rasul contohkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim.